Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuda Mandalika yang akan selalu memberikan informasi terkini ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan di kesempatan sore hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di sirkuit Mandalika untuk sama-sama kita melihat bagaimana aktivitas capaian pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika, tentunya di bagian pemotongan runoff maupun pemasangan paving di bagian zona tengah ya. Dan tentunya kita akan pantau di semua sektor yang saat ini masih terus dikerjakan di sirkuit Mandalika. Hari ini tanggal 21 November 2022 sekitar jam 17.50 waktu Indonesia Tengah saya ambil videonya. Dan di sini kita akan menuju ke tikungan yang ke-15 untuk melihat bagaimana aktivitas atau capaian pemotongan dari runoff di tikungan yang ke-15 ini. Kita dapat melihat di sini ada dua ya alat pemotongan runoff di bagian tikungan yang ke-12 ini. Terlihat di sini ada beberapa para pekerja teman-teman kita yang masih terus bersemangat ya untuk menuntaskan pemotongan runoff ini teman-teman. Ini gunanya supaya nanti apabila hujan yang cukup deras ya tidak terjadi ada genangan air di bagian permukaan lintasan sirkuit Mandalika maupun di runoff dari tikungan yang ke-12 ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di sirkuit Mandalika usainya balapan WSBK yang kemarin digelar di sirkuit Mandalika pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022 ini. Kini progres yang belum rampung kemarin dan saat ini kembali dikerjakan, yaitu di bagian pemasangan paving di bagian zona tengah maupun lanjutan dari pengecoran yang ada di bagian sebelah kiri dari tikungan yang ke-3 menuju 4 teman-teman. Tentunya kita akan selalu pantau apa saja yang sedang dikerjakan di sirkuit Mandalika. Kita akan selalu update setiap hari ya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana aktivitas atau update terkini dari sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini. Tentunya kita akan selalu meliput ya bersama channel ini. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu ya perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena tentunya channel ini akan selalu memberikan update dari progres yang ada di sirkuit Mandalika maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya hasil dari pengerjaan yang ada di runoff atau pemotongan runoff di bagian tikungan yang ke-14 atau 15 teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya untuk melihat aktivitas lainnya, dan sebelumnya kita akan memantau terlebih dahulu di bagian lintasan sirkuit Mandalika. Jadi untuk lintasan sirkuit Mandalika ya yang kemarin habis digelar track day di sirkuit Mandalika untuk menambah race line ya supaya nanti para rider tidak kebingungan. Seperti Jonathan Rai kemarin ya, itu keluhannya di sirkuit Mandalika ya. Wajar lah ya, karena lintasan sirkuit Mandalika baru ya, itu sebabnya tidak memiliki race line seperti itu teman-teman. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe tentunya saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi kita akan lanjut lagi ya, dan saat ini kita sudah berada di tikungan yang pertama dan di sini kita akan menuju ke kolam retensi Mandalika untuk melihat bagaimana perkembangan dari kolam retensi Mandalika yang sudah beberapa hari sudah diguyur hujan ya, Lombok Tengah di bagian selatan ini. Coba kita akan menuju ke kolam retensi untuk melihat apakah kolamnya full atau bagaimana ya.
Ya, sebelum kita menuju ke kolam retensi, coba kita akan memantau terlebih dahulu di bagian parkir zona timur atau di belakang dari tribun deluxe class. Di samping kanan kita ini ya, masih belum dilakukan untuk lanjutan dari pengecoran untuk parkir VIP ini. Tentunya nanti ini akan dilakukan pengecoran. Oke, langsung saja kita menuju ke kolam retensi di sini teman-teman ya, untuk melihat bagaimana kondisi dari kolam retensi ini. Jadi seperti ini ya kondisinya, terlihat cukup banyak sekali air yang ditampung dengan kolam retensi Mandalika ini. Tentunya kolam retensi ini sangat dibutuhkan sekali teman-teman ya, karena apabila nanti musim kemarau sudah tiba ya, para pekerja bisa ngambil air di sini untuk menyiram semua bunga atau taman yang ada di sepanjang jalan provinsi maupun yang ada di bagian jalan bypass Bil Mandalika. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya perkembangan dari kolam retensi Mandalika, dan coba di sini kita akan sedikit sorot jalan provinsi yang ada di depan sirkuit Mandalika. Tentunya jalan provinsi ini sudah sangat sempurna sekali, tinggal menunggu ya pepohonan dan bunga-bunga yang sudah ditanam di jalan provinsi ini untuk rindang dan berkembang ya, untuk bunga dan pepohonan yang sudah ditanam di jalan provinsi ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, dan kita akan lanjut lagi untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di bagian zona tengah. Dan terlebih dahulu kita akan memantau aktivitas para pengunjung yang sedang bersuap foto di bagian ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Di sini tidak terlalu ramai terlihat teman-teman ya. Jadi untuk perjual asongan juga masih terlihat menumpuk di depan ikon yang ada di depan sirkuit Mandalika. Oke, jadi seperti itu ya suasana di depan sirkuit Mandalika, dan kita akan langsung menuju ke zona tengah untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di bagian zona tengah, yaitu pemasangan paving dan lain sebagainya. Tentunya kita akan pantau bersama-sama di sini teman-teman. Oke, dan sedikit informasi ya, di tanggal 17 Desember nanti juga akan ada gelaran track day di sirkuit Mandalika. Kebanggaan Indonesia ini ya, tentunya sirkuit Mandalika akan terus menggelar event seperti otomotif ya, seperti itu teman-teman ya. Tentunya supaya aspal barunya sirkuit Mandalika semakin bagus ya. Itu sebabnya sirkuit Mandalika terus-terusan mengadakan event atau gelaran otomotif yang terus menjajal aspal panasnya sirkuit Mandalika. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah berada di zona tengah. Di sini kita dapat melihat masih cukup luas sekali ya untuk lahan yang belum dipasangkan material paving di sini teman-teman. Dan di sini kita dapat melihat aktivitas teman-teman kita yang masih cukup bersemangat untuk menyempurnakan zona tengah ini, supaya zona tengah ini tidak terlihat kering dan tidak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini cukup banyak sekali teman-teman kita yang sedang melakukan pemasangan material paving. Material paving masih terus diturunkan di sini teman-teman ya. Luar biasa sekali. Tentunya kita akan selalu pantau apa saja yang sedang dikerjakan di sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini. Nah, jadi seperti ini ya keramahan dari para pekerja yang sedang bermain, ingin bermain-main ya bersama kita tentunya teman-teman. Nah, luar biasa sekali ya. Kita doakan saja untuk para pekerja ya, semoga tetap sehat selalu dan progres ini pun cepat selesai ya dengan sempurna. Oke, jadi kita akan tinggalkan tempat ini ya, dan kita akan lanjut lagi untuk melihat aktivitas lainnya atau hasil dari pengerjaan yang ada di bagian samping kiri dari tikungan yang keempat menuju kelima teman-teman ya. Karena di sana sudah mulai
lakukan pengecoran di bagian samping kiri dari tikungan yang keempat menuju kelima, karena di bagian sana akan ada penambahan tribun ya, karena sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang cukup indah sekali dan cukup banyak sekali penonton yang ingin hadir untuk menonton langsung ajang balapan apa saja yang digelar di sirkuit Mandalika. Tentunya World Superbike dan MotoGP di tahun 2023 yang akan datang. Baik teman-teman, jadi kita akan lanjut lagi ya untuk melihat hasil dari pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika dalam kesempatan sore hari ini. Terlebih dahulu kita akan memantau bagaimana suasana di bagian IMP, dan setelah ini kita akan menuju ke Tribun Sultan atau Observation Deck yang ada di 360 Hill ya. Dan setelah itu kita akan balik kampung seperti itu teman-teman. Oke, jadi jangan kemana-mana ya, tentunya tetap stay tune bersama channel ini. Dan sampai di sini ya narasi yang saya berikan di video kali ini. Dan jika ada tutur kata atau yang salah dalam menjelaskan di dalam video kali ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih.